Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bisnis usaha kami yang berjudul Cistik. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan yang pertama ada Iga Dwi Wahyuni, yang kedua ada Muhammad Fernandes Ajis, yang ketiga ada Safia Zakia Nahda, yang keempat ada Rizky Alif Nur Harmawan. Riset pasar. Kelompok kami telah melakukan riset pasar berupa kuesioner, di mana kuesioner ini telah diisi sebanyak 107 responden. Untuk hasil terkait riset pasarnya tertera di sini bahwa usia rentang 11 sampai 20 tahun itu sebanyak 56 orang yang mengisi. Sedangkan untuk posisi kedua 21 sampai 30 tahun dengan jumlah 44 orang. Nah, selanjutnya juga ada jenis kelamin yang mengisi kuesioner ini. Ada yang paling banyak itu ada perempuan dengan jumlah 81 orang. Nah, di sini juga terdapat beberapa daerah yang ada di Indonesia yang telah mengisi kuesioner yang telah kami buat. Nah, berdasarkan riset yang telah kami buat, di sini yang paling banyak mengisi kan tadi 11 sampai 20 tahun. Terus juga di sini juga berjenis kelamin perempuan sebanyak 81 respon. Nah, di sini itu untuk yang berdomisili terbanyak yaitu daerah Jabodetabek dengan total respon sebanyak 86. Profil usaha. Jenis usaha kelompok kami itu usaha makanan ringan atau cemilan. Di mana untuk nama brand perusahaan kami itu Yellow Crispy Thin atau YCT, di mana untuk motonya Crunch is Alive, yang berarti selalu menghadirkan kerenyahan di setiap produk yang ditawarkan. Untuk lokasi pemilihan tempat produksi didasarkan pada riset pasar, yaitu Jalan Timbul nomor 38 RT 1 RW 3 Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 12630. Di sini tertera lokasi usaha kami, di mana lokasi kami ini cukup strategis karena di antara tempat usaha kami itu terdapat beberapa jenis usaha lainnya. Visi dan misi perusahaan kami. Untuk visinya, menghadirkan produk yang lezat, bergizi, dan renyah, membuat produk berkualitas tinggi, memberikan pelayanan yang cepat. Untuk misinya, menghadirkan tren baru di kalangan masyarakat, mewujudkan daya tarik pelanggan terhadap produk makanan, menjaga kepercayaan pelanggan. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Iga Dwi Wahyuni. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasinya yaitu yang pertama ada direktur, yang kedua ada wakil direktur, dan yang ketiga manajer keuangan, dan yang terakhir adalah bagian keuangan. Selanjutnya ada price, yaitu harga produk Cistik yang dijual oleh kami paling banyak berada di kisaran 5.000 sampai 10.000. Hal ini telah menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, yaitu berdasarkan riset pasar yang telah dilakukan, yaitu melalui G-Form. Dan untuk pembayarannya dapat dilakukan melalui via ATM maupun cash, dan untuk potongan harga dapat diberikan pada pembelian dengan jumlah tertentu dan saat adanya hari-hari besar. Selanjutnya ada promotion. Untuk promotion ini kami memasarkan produknya itu yaitu melalui Instagram yang pertama, kemudian juga menggunakan WhatsApp, lalu ada e-commerce, dan satunya lagi yaitu melalui secara langsung seperti itu. Untuk pengirimannya, kami menggunakan jasa pengiriman, diantaranya yaitu yang pertama ada Pexel, kemudian Grab Express,
GMT Express, kemudian ada Gosen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alur proses produksi. Untuk alur proses produksi ini yaitu yang pertama bagian produksi tentunya menyiapkan bahan baku dan bahan penolong. Selanjutnya bagian produksi akan membuat adonan, di mana adonan ini yang pertama dibuat adonan margarin, telur, dan keju parut. Dan bagian yang lain membuat adonan tepung terigu, protein, tepung tapioka, dan lain sebagainya. Setelah itu bagian produksi menggabungkan kedua adonan dan menambahkan sedikit air, seperti itu. Kemudian bagian produksi juga meratakan adonan. Setelah itu, setelah diratakan adonannya, dipotong kecil-kecil, setelah itu digoreng, yang sudah berbentuk stick, dan setelah itu diangkat dan ditiriskan saat stick berwarna kuning keemasan. Setelah itu stick dimasukkan ke dalam kemasan standing pouch, seperti itu. Selanjutnya ada bisnis model canvas, yang di sini ada customer segment. Untuk customer segmentnya yaitu kami berada di area Jabodetabek. Segmentasi yang kita jangkau yaitu untuk kalangan perempuan dengan rentang usia 11 sampai 20 tahun. Mengapa? Karena untuk generasi yang suka mengemil atau hobi mengemil di kalangan milenial, terutama untuk mahasiswa dengan pendapatan 0 sampai 50.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safia. Selanjutnya value propositions, yaitu nilai yang kami tawarkan dari produk kami, yaitu memiliki berbagai varian rasa, antara lain pedas, asin, dan juga manis. Kemasan produk dari cheese stick kami juga praktis, berbentuk standing pouch, dan menarik sebagai teman kumpul-kumpul. Selanjutnya, produk cheese stick juga tahan lama dan tidak mudah melempem. Untuk channel, kami mendistribusikan produk kami dengan digital, direct atau langsung, dan juga indirect atau tidak langsung. Untuk digital, kami menawarkan produk kami di website, Instagram, dan juga WhatsApp. Dan untuk direct, langsung ke tempat produsen atau melakukan cash on delivery dengan customer. Untuk indirect-nya, produk kami dipromosikan melalui mulut ke mulut, juga dijual melalui reseller, dan melalui jasa pengiriman di antar oleh Wahana, GNT, Shopee Food, dan lain-lain. Untuk customer relations, bagaimana kami menjaga hubungan kami dengan customer, yaitu dengan memberikan diskon, promo, ataupun giveaway di sosial media. Kami memberikan informasi terkait ini di website ataupun sosial media kami, yaitu Instagram. Selanjutnya untuk revenue streams, yaitu pendapatan yang kami dapat, kemungkinan 20% didapatkan dari pembelian secara langsung, lalu 40% pendapatan pembelian melalui penjualan di WhatsApp, dan juga 40% lainnya pendapatan pembelian didapatkan dari penjualan sosial media, yaitu Instagram. Nah, selanjutnya untuk aktivitas kunci pada proses penjualan kami, proses bisnis kami, yaitu pertama, mencari dan membeli bahan baku berkualitas. Lalu selanjutnya ramah dalam melayani pelanggan untuk menjaga loyalitas pelanggan, baik itu penjualan secara online ataupun offline, lalu memproduksi sesuai standar yang ditetapkan untuk menjaga kualitas yang kami tawarkan. Selanjutnya ada sumber daya kunci. Kunci sumber daya kami yaitu kami membuat produk dengan bahan baku yang berkualitas dan juga desain kemasan yang menarik untuk menarik minat pembeli. Selanjutnya di sini ada partner-partner kunci, yaitu menjaga komunikasi yang baik antara kami, yaitu seluruh owner, lalu supplier bahan baku langganan untuk tetap menjaga kualitas yang sama, dan juga mempertimbangkan keuangan supaya tetap stabil, yaitu dengan melakukan pembelian di supplier langganan, lalu karyawan produksi kami juga harus bisa memproduksi sesuai dengan SOP yang berlaku. Kurir jasa pengiriman juga menjadi kunci partner kami karena harus mengantarkan produk dengan kualitas yang sama dengan yang kami produksi, lalu juga reseller kami. Untuk struktur biaya pada produk yang kami produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
biaya overhead, yaitu gas, listrik, air, dan ATK, dan lain-lain, juga biaya transportasi dalam pengantaran produk dan pembelian bahan baku, juga biaya untuk produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fernanda Aziz. Lalu di sini ada RAB dan HPP. Rancangan anggaran biaya yang pertama ada bahan baku habis pakai. Yang pertama ada keju cheddar 2 bungkus, margarin 1 bungkus, telur 10 butir, tepung terigu 1 kg, tepung tapioka 1,5 kg, tepung maizena 300 gram, baking powder 1 botol, kaldu bubuk 1 bungkus, garam 1 bungkus, perasa untuk memberikan rasa asin, pedas, dan manis 1 bungkus, minyak 1 liter. Lalu ada bahan baku penolong, yaitu stiker sebanyak 30 pieces, standing pouch 30 pieces. Lalu ada peralatan masak, gas sebanyak 1 tabung yang 3 kg. Lalu ada upah pegawai sebanyak 4 orang. Untuk keseluruhan jumlah harganya adalah 245.750 perak. 245.750 rupiah. Lalu di sini ada biaya depresiasi mangkuk dengan depresiasi selama 3 tahun dengan harga 5.000, harga depresiasi per hari 5 rupiah, talenan depresiasi 3 tahun dengan harga pembelian 20.000, harga depresiasi per hari 18 rupiah, pisau depresiasi 3 tahun, harga pembelian 10.000, harga depresiasi per hari 9 rupiah, roll kayu depresiasi 5 tahun dengan harga pembelian 14.000, harga depresiasi per hari 8 rupiah, wajan dengan depresiasi 10 tahun, harga pembelian 50.000, harga depresiasi per hari 14 rupiah, kompor depresiasi selama 5 tahun dengan harga 120.000, harga depresiasi per hari 66 rupiah, timbangan depresiasi selama 2 tahun, harga pembelian 30.000, harga depresiasi per hari 41 rupiah, dengan total harga depresiasi per hari 160 rupiah. Lalu di sini ada harga pokok produksi. Yang pertama ada pembelian bahan sebanyak 114.000 ditambah dengan ongkos angkut pembelian 10.000 dengan total pembelian 124.250. Lalu ada bahan baku langsung digunakan. Lalu ada tenaga kerja langsung sebanyak 60.000. Lalu ada biaya tambahan lainnya. Ada gas 20.000, bahan penolong 31.500, depresiasi peralatan 160 rupiah. Dengan total 51.660. Untuk biaya produksi keseluruhan 235.910,18 rupiah. Laporan laba rugi. Penjualan 30 pieces dengan harga 9.000 rupiah. Lalu dikurangi harga pokok penjualan. Kita mendapatkan laba kotor sebanyak 34.090. Lalu ada beban usaha yaitu sebesar 20.000. Lalu laba kotor dikurangi dengan jumlah beban usaha yaitu 20.000, kita mendapatkan laba bersih sebanyak 14.090 rupiah. Terima kasih untuk semuanya. Sekian yang telah kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.